dari konteks itu memang Allah mengingatkan kepada orang-orang Yahudi untuk memerintahkan untuk menerima kerasulan seorang nabi, dia menurunkan tanda dari langit, sementara Muhammad tak mampu dan tidak kita dapati bahwa Muhammad menurunkan tanda dari langit. Karena itu bisa kita vonis bahwa Muhammad bukanlah nabi yang turun dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Tetapi kalau umpamanya ditanya ke pribadi saya sendiri, apakah Muhammad ini nabi? Ya, datangnya dari Allah. Apakah Allah ini adalah Tuhan langit dan bumi? Bentar dulu, kita buktikan. Gitu loh. Ya, Jadi dari konteks ayat itu kita tidak mendapati Muhammad menurunkan tanda dari langit, artinya kalau untuk dituntut kenabian yang datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi, tidak, karena tidak bisa membuktikan tanda dari langit, alias udah boleh direspon. Boleh ya, monggo silakan. Turun dari langit itu maksudnya yang dilakukan Nabi Muhammad atau dari Tuhannya? Ya, makanya gue bilang ditampilkan ayat itu supaya kita lebih spesifik membahas per kata, bro, supaya kita nggak debat kusir. Quran ini kan dari langit, dari Sang Pencipta. Makanya gue bilang, bro, ditampilkan aja ayatnya. Ayatnya itu detail, tafsirannya di situ jelas. Kalau kamu bilang ini bahwa kan sesuai bro ya yang bilang kan dari langit. Quran ini dari langit. Apa maksudnya mukjizat dari langit itu seperti apa, coba beri contoh. Yang dituntut di ayat itu apa? Yang dituntut di situ apa? Coba Halawi coba. Dituntut di situ kan ada korban atau ada tanda api, apa di situ? Bukan kitab dituntut di situ. Iya. Ini kan tadi pokoknya tanda lah bahwa kau tanda. Tapi perhatikan, bro, tanda jangan kamu lari kepada Al-Quran atau kertas gitu ya. Tapi di situ ada spesifik apa yang dituntut, yang diturunkan dari langit. Itu loh, ayatnya ada kalimatnya. Cuma yang ulang ya. Satu. Semua yang di atas coba tolong nyimak nih. Kenapa? Coba emang nggak bisa ditampilkan ya? Halawi, kamu nggak bisa tampilin ayat itu? Oh, mau ditampilin aja. Oke. Biar jelas. Ya, oke. Siapa Halawi? Kamu marganya apa sih? Bukan Halawi ya? Halawa. Astagfirullah. Halawa. Ya. Coba pindahin, bisa kan settingan biar pengaturan biasanya sih bisa ditampilkan supaya dia kelihatan lebih besar. Mati HP-nya. Nah, udah kelihatan belum? Belum. Lu kayaknya yang bisa lihat, kalau orang lain di luar dirimu kayaknya susah. Oke, coba nih ya, bentar gue yang baca. Mereka agak ke depan dikit. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak beriman kepada seorang rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api yang datang dari langit, kurban yang dimakan api dan mata gua. Katakanlah Nabi Muhammad sungguh beberapa rasul sebelumku telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. Akan tetapi mengapa jika kamu orang-orang yang jadi di atas ini bro, ada kurban yang dimakan api yang datang dari langit, bukan kitab. Kurban itu ternak binatang itu dah bisa kaki 4 lah, kayak gitu dah, korban dari langit. Lalu kalau kamu kompresasikan kepada Al-Quran kayaknya sih enggak ya. Maka dari ayat ini kan ini perintah kepada orang-orang Yahudi, jangan beriman kepada Rasul kalau dia tidak bisa mendatangkan kurban dari langit
gitu loh. Nah, nggak usah beriman. Dari sini kita bisa tahu bro, kita bisa menggunakan akal. Kalau nggak ada tanda dari langit, berarti jangan beriman kepada Rasul. Nah, Muhammad ini kan Rasul, artinya Anda sedang diajarkan oleh Al-Quran sendiri supaya tidak beriman kepada Rasul yang tidak bisa menurunkan korban dari langit. Lalu kalian kan beriman. Dan dari situ kita tahu bahwa Muhammad ini adalah prophet fake, nabi palsu. Dasarnya ya ini apa mengatakan itu? Coba besarkan saya host. Karena itu tadi, dia tidak mampu menurunkan, Muhammad tidak pernah menurunkan tanda yang diturunkan dari langit seperti korban yang tadi. Oh, hanya satu itu aja Anda Banyak bro. Tapi setidaknya itu adalah salah satu yang kita nggak usah dulu bicara tentang banyak. Bahwa dalam kitab ini, ayat ini kita sudah bisa melihat bukti tentang keotentikan Rasul Muhammad atau Nabi Muhammad ini. Karena tidak memberikan bukti. Lalu kenapa masih harus dipertahankan? Aku mau tanya sama abang ini ya. Siapa yang turun dulu? Bang Abdi? Iya kayaknya. Bukan, dia ada tuh. Oh iya, siapa yang turun? Oh ini. Bang Ya, tolong ini dari Kementerian Agama ya. Ini dari apa namanya? Jelas ya. Mujizat Rasul. Al-Quran Ya. dong. Hah? Al-Quran dong. Kan kita mau Al-Quran, bukan hadis. Kan mau yang rinci. Kan gini bro, kan dalam ayat Ali Imran 183 itu bicara bahwa Allah memerintahkan kepada orang Yahudi, artinya mengingatkan orang Yahudi. Itu datanya di Al-Quran. Maka untuk memvalidasi keotentikan Rasul Muhammad ini adalah Rasul yang datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi, maka Allah akan memberikan tanda itu bahwa dia melakukan mujizat seperti yang dikatakan dalam surah Ali Imran 183. Jadi gini Bang ya. Apa sih tanda mujizat dari Nabi Muhammad, kebenaran dalam Al-Quran? Yang pertama. Bentar. Coba ayat berapa tadi? Ayat berapa tadi? Ali Imran 183. Iya, ini kan Kohya ini maksa yang kurban dari api. Cuman kan di bawahnya itu tanda-tanda yang lain kan seperti mukjizat itu sama aja. Mujizat itu Bang gini Bang, kalau saya ya mujizat seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa itu pada masanya dilakukan oleh setelah sepeninggalnya Nabi Musa itu nggak ada lagi mujizat itu. Namun Nabi Muhammad masih ada mujizat itu sampai sekarang. Bahkan secara ilmu sains itu bisa dibuktikan perkataan Nabi Muhammad itu dalam Al-Quran bahwa itu adalah wahyu dari Allah itu. Nabi Isa juga ada mukjizat kan? Kalau Nabi Isa nggak ada lagi yang bisa menghidupkan orang mati. Tapi Nabi Muhammad masih tertulis dalam Al-Quran. Aku ambil satu ayat ya dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 13 tentang perkembangan janin di dalam tubuh manusia. Itu Nabi Muhammad sudah menerangkan itu. Jauh sebelum ilmu kedokteran berkembang seperti sekarang ini. Yang jadi pertanyaan seharusnya dalam otak kita ini adalah dari mana Rasulullah mengetahui itu, perkembangan itu sedetail seperti itu. Oke, udah bisa jawab. Saya jawab ya. Ya, silakan jawab ya. Oke. Jadi yang saya minta menurut ayat Ali Imran 183 itu kan kita udah fix dulu. Lalu kalian menyanggah kenapa harus apakah cuman itu aja bukti. Nah, kalau si Abdi mengatakan bukti-bukti itu nabi-nabi sebelumnya, artinya Al-Quran mengakui bahwa nabi-nabi sebelumnya mereka melakukan tanda mujizat. Ada mujizat yang mereka lakukan. Wait. Tapi kalau kemudian sakit menarasikan tentang ayat yang dia kutip, bagaimana perkembangan janin, ini bicara penjelasan bro, bukan mujizat. Kenapa tidak bisa membedakan mujizat dan penjelasan? Salah satu tanda dalam kebenaran dalam Al-Quran. Makanya aku katakan tadi, apa mujizatnya Nabi Muhammad? Yaitu kebenaran yang tertulis di dalam Al-Quran. Nah, silakan Anda bantah dengan tesis Anda. Apakah alat kedokteran di zaman Rasulullah itu sudah secanggih seperti sekarang ini? Oke, saya jawab. Nah, karena Anda potong tadi, saya belum selesai. Kalau ngomongin tentang penjelasan bro,
Dengar ya baik ya, dengar baik-baik bro. Anda percaya atau tidak, tapi ini pikiran saya yang berbicara. Sebelum saya menjawab narasi Anda, sedikit saya berbicara dulu tentang Ali Imran itu. Ali Imran itu kita udah fix di situ bahwa tidak ada mujizat di luar dari Al-Qur'an. Yang Anda katakan Al-Qur'an itu adalah mujizat. Otak saya sulit menerima itu adalah mujizat, tapi itu adalah firman, itu adalah perkataan, itu adalah tulisan. Sementara dalam Ali Imran 183 itu menuntut ada satu tanda dari langit. Maka kita harus bisa bedakan. Tapi kalau ditarik kemudian Al-Quran ini menjadi mujizat dengan ilmu benang sambung layang-layang, bisa jadi ilmu cocokmologi jadinya. Karena Jadi kenapa? Kalau ngomong Bang, bentar, karena kalau ngomongin Al-Quran bro, orang Kristen sebagian besar berpikir Al-Quran ini bukan mujizat, tetapi sebagian besar orang Kristen melihat Al-Quran ini adalah copy paste sebagian dari Alkitab. Lalu di mana Waduh. mujizatnya? Ya, Saya- bentar Bang Gini, Sakit, gini. bentar, Bang Sakit. Saya Bentar. ini dulu bang, sedikit aja. Aku Enggak, ini ambil saya mau tentang ini copy dulu, paste. sama enggak? Lanjut kalau gitu bang. Iya, Bang ya, kamu pahamin dulu arti 183 Al Imran itu coba. Maksud kamu itu ayat itu bagaimana maksudnya coba? Maksudnya di situ Allah memerintahkan memberi peringatan kepada orang-orang Yahudi untuk menerima rasul kalau dia memberikan satu tanda bukti dari langit dengan korban. Tapi kalau tidak ada tanda bukti, kamu jangan gampang percaya kalau itu rasul. Aduh. Ya, itu Karena itu kan di bawahnya nabi-nabi sebelumnya sudah memberikan tanda bukti. Nah, oke, sekarang saya. Itu 183 itu menjelaskan kata Nabi, kalian tuh minta-minta bukti mulu. Dari dulu tuh Nabi udah ngasih bukti, tetap aja kalian bunuh gitu loh. Jadi walaupun udah dikasih bukti, udah dikasih udah diakuin, akuin ini utusan Allah kata nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Tetap aja mereka nggak percaya, tetap dibunuh gitu loh. Itu artinya yang di 183 itu. Kayaknya tafsiranmu perlu ditafsir lagi deh bro, supaya Enggak, tafsiranmu lurus. tanya yang muslim yang lain coba. Bukan. Saudara saya Kalau yang muslim, sama kalau nggak sama muslim. saya? Nah, kalau muslim ditanya Abdi, tentu pikirannya muslim itu akan sepakat dengan pikiran. Nah, itu dia kan Nah, karena kamu dengerin, nggak tapi mau apakah- beriman. Bentar. Karena kamu nggak beriman sama Quran, kamu nggak paham. Itu yang berkata itu orang-orang Yahudi, bukan Allah. Kata-kata orang Yahudi, orang Yahudi ngomong nih. Nih dengar nih, ya, Koh ya. Orang Yahudi ngomong, dia ngomong nih orang Yahudi nih. Misalnya saya nih orang Yahudi. Dia ngomong, Allah atau Yahudi misalnya Elohim ngomong sama kami, kalau kau nabi coba tunjukkan mukjizat. Nah, itu udah diceritakan Nabi Muhammad. Kalian minta bukti kepada Nabi, udah ditunjukin mukjizat, tetap aja kalian bunuh, nggak percaya. Itu loh, di situ 183 itu. Oke, lanjut Bang Sakit. Apakah benar dengan saya sependapat dengan saya arti tafsir 183 itu? Ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ditambahkan juga bang. Sebentar. Saya bukannya menjawab. Tapi gini teman-teman. Kalau kalian menjawab, silahkan dulu baca dulu konteksnya. Ini yang dikatakan Mak Abdi udah mulai masuk nih. Itu dari tadi makanya saya lihat malah ngikutin alur ceritanya Sia ya. Itu loh. Tapi memang ke situ arahnya halawu. Tidak, sudah begini bang. Itu ya, jangan menafsirkan Al-Quran seenak otakmu ya. Karena kamu tidak memahami Al-Quran, ya, kamu tidak mengerti bahasa Arab, kemudian kamu mencoba menafsirkan Al-Quran seenak otakmu kan? Jangan, ya kan? Sudah tepat tadi itu yang dikatakan Bang Abdi, ya. Orang Yahudi selalu meminta bukti, selalu meminta hujah dan bukti-bukti, ya. Kalaupun Allah membuktikan kepada Rasul yang diturunkan, ya tetap mereka bunuh, ya. Contoh Nabi Isa, ya, diberikan bukti kepada mereka Nabi Isa menghidupkan, tapi mereka mau gantung juga di kayu salib kan seperti itu. Nah mereka mau minta lagi kepada Nabi Muhammad,
Nah, walaupun Nabi Muhammad ini memberikan itu, mereka ini, ya kan, Yahudi ini akan selalu membunuh Nabi Muhammad. Tetap Ya. tidak percaya, benar kan? Iya, Enggak, ini sesuai dengan apa yang disampaikan Bang Abdi tadi. Saya mau lanjutkan bahwa betul. iya. Ini saya bacakan ya. Bulan terbelah saja itu ada yang menyampaikan ya. Saya baca dulu ya. Dari Abdul Ibnu Mas'ud, ia berkata, bulan telah terbelah di Mekah menjadi dua. Maka orang-orang kafir berkata, ini adalah sihir yang dilakukan oleh putra Abi Kabisa atau Nabi Muhammad terhadap kalian. Coba. Di fitnah itu bahwa adalah sihir. Banyak Oke. Oke. kisah Oke. yang Baginda Oke. lakukan. Nah, sekarang kita tes Coba. loh, maksudnya sebelum Bang ya, nanti baca ayat bentar selanjutnya dulu, bentar. 183, 84-nya itu. Itu situ kejelasannya udah jelas di situ 183, 84. Coba tampilkan. Nanti Aku saya bacakan tanggapin ya. Dewi Ini belah bulan tentang ya, belah perkataan bulan. 183. Apakah dengerin? Nanti saya tanggapin si Eki ini. Tunggu dulu. Apakah memang ada bukti yang mendukung keautentikan bahwa bulan itu dibelah? Oke, data dari WHO, Ini PBB kan atau ambil data dari Al mana ya? Imran Kalau saat- cuman begini doang, kamu lah yang percaya itu. Nah, coba Ya, nanti jadi kita gua bahas ambil dari ah, Al Imran kayak ya. gitu. Lihat ya, aku bacakan dari Al Imrannya di atas ya. Orang-orang Tetap nggak Yahudi percaya mengatakan kok sesungguhnya ya. Tetap Allah nggak percaya. telah Orang Yahudi itu memerintahkan nggak kepada percaya. kami supaya kami jangan beriman kepada Rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami korban yang dimakan api. Jadi penjelasannya Bang Abdi tadi ya benar, banyak mujizat-mujizat. Nanti di 84 itu dipertegas kembali, Bang. Baca. Jika mereka mendustakanmu, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu pun telah didustakan oleh mereka, membawa mujizat-mujizat yang nyata, Zabur, kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Jadi sudah diberi petunjuk dari kitab Zabur, Taurat sampai Injil pun masih didustakan. Bahkan mereka tambah menghujat gitu. Oke, saya tanggapin ya. Yang Nah, kita tunggu dulu, bicarakan saya tanggapi tentang pernyataanmu tadi bahwa di dalam Al-Quran itu mengutip dari Alkitab. Aku minta sama kau tunjukkan di dalam Alkitabmu yang mana penjelasan tentang proses terciptanya janin di dalam tubuh manusia di dalam Alkitabmu ya. Kalau memang Al-Quran itu mengutip, Anda bisa menunjukkan yang sama dengan Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 itu. Karena aku bawa ayat itu untuk menunjukkan mukjizat Rasulullah. Bahkan sampai sekarang masih dipakai oleh ilmu kedokteran. Lanjut, aku minta bukti dari Alkitabmu itu. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena gini ya teman-teman, selalu mereka mengatakan 75% ayat Al-Quran itu dikutip katanya. Iya. Aku Saya minta penjelasan dalam Alkitab mereka tentang proses terciptanya janin secara detail sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah dalam surat Al-Mu'minun. Silakan Bang ya. Iya, Ya, jangan kalau ngopi ya. Jangan ngopi. kalau mirip itu ya bang apa nih? Bang Sakit. Kalau mirip ya mirip lah, yang nurunin sama satu Tuhan yang nurunin. Bahasa Al-Quran itu detail Bang. Saya Bukan naik lagi. ini Bang. Saya geli dengarnya tadi itu bahwa Al-Quran di copy paste dari Bible. Geli sekali saya mendengarnya, itulah saya naik. Ya. Ya, Itu Anda cuma seperti perbaiki hostnya juga itu dia. narasimu itu ya. Oke, Ya. bentar. Jadi dengerin, saya tadi barusan buka Google. Kalian itu salah tafsir dengan saat Ali Imran 183. Sesungguhnya Allah telah memerintah. Dengerin dulu. Itu perintah loh. Makanya ditunjukin yang jelas. Itu perintah kepada orang Yahudi. Sesungguhnya telah diperintahkan kepada kami, jangan beriman kepada Rasul yang tidak bisa mendatangkan mujizat korban. Nah, Itu jelas loh. kamu perlihatkan datamu, jangan asal congor. Nah, Mana di makanya situ coba memerintah- tunjukin Mana ya. ada Al-Quran memerintahkan orang Yahudi? Botol sekali kau itu. Nah lu lihat. Al-Quran Betul kau itu bilang. diturunkan, Tunjukin. diperintahkan untuk Nabi Muhammad, petunjuk untuk umat Islam, bukan orang Yahudi.
Botol Ya, sekali tadi kau. kan udah gua tunjukin disinilah, ya. nah kamu menemukan disinilah kamu menemukan satu kontradiksi dalam Al-Quran. Kohya, Kamu Kohya, betul. bentar, Kohya. Dengerin. Kohya, bentar. Coba Bentar, bentar, Bang Kohya. Eki baca dari 183 dulu, 183 dulu, bro. 181 jangan kau mengatur. Assalamualaikum 181 warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Akang sampai 184. Di situ jelas itu Bang. 181 Sampai 184 itu korelasi semua itu Bang tentang ayat Al-Quran itu. Menjawab di bawah lagi dia menjawab. Itu kan yang 183 itu pernyataan Iya, orang kita kasih Yahudi lengkap itu. Iya, lanjut ya, ya. lanjut. Ini langsung Al-Quranul Karim ini, bukan IEI ini langsung. Al-Quran katanya bahasa Arab, terjemahan bukan bahasa Arab. Gimana sih? Nah, kamu baca bahasa Arabnya kalau begitu. Oke, ya udah kita baca kalau kamu terjemahan baca- dong. Kamu baca bahasa Arabnya dulu ya. Ya, ya. Oke, kita Ya, baca aja ya. bahasa Indonesia bahasa Tapi Indonesia baca. kalau saya baca anunya mengerti ya? Enggak. Enggak, dia enggak usah Laqad nafsirkan sami'a karena udah tahu. Allahu qaulal ladzina Makan qalu- waktu kebanyakan, bro. Kamu aja yang ngerti. Sama aja lu baca sama orang yang gak ngerti. Percuma Kamu lu ya baca. itu betul-betul prank saya. Saya sudah bacakan Al-Qur'annya, kau bilang ini lagi. Kau ngerti Enggak. enggak kalau saya bacakan Al-Qur'an? Aku Nah, mau sahabat kan- kamu sekalian. Astagfirullah. Bro denger ya. Bercanda, Bro, dengerin. Bercanda, saudara. Oke, udah. Kalau lu udah bilang bercanda, gua nggak perlu lanjutin omongan gua. Nah, Thank you, masalahnya tadi Farid. kamu Thank you. bilang. Thank you, Bang Farid. Oke, coba 183. Langsung 183 atau 181 nih? 183. Intinya Langsung aja. 181 aja 181. 182 aja. Itu kan sebenarnya 183 itu pernyataan orang Yahudi tentang mereka Iya, tadi kan di awal diberikan 183 tanda itu oleh ada tulisan Allah. mereka. Harus Mereka sesuai dengan orang-orang petunjuk Yahudi. terdahulu mereka di kitab-kitabnya mereka. Itu pernyataan orang Yahudi itu 183. Di 181 itu Allah di situ memerintahkan kepada Muhammad memerintahkan itu kepada orang Yahudi, tapi orang Yahudi menyangkal maunya seperti yang tertulis dalam Alkitab mereka. Iya, iya, Pernyataan mereka 183. 183. Itu Mereka pernyataan orang adalah Yahudi. Orang-orang Yahudi. Dari Yang 182 Bang Eki, dari 182 Bang Eki. Yang demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Ya bentar, itu mu itu siapa? Mu itu siapa? Dari tanganmu sendiri, mu itu siapa? Tanganmu sendiri. Ya ini kan bercerita Yahudi kan? Oh, mu itu orang-orang Yahudi ya? Ya. Lanjut. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada Allah kami. telah memerintahkan kepada kami agar kami beriman kepada seorang geser, bro. Itu pernyataan orang Yahudi. Memerintahkan artinya di dalam Allah telah kitabnya. memerintahkan, dengerin, Allah telah memerintahkan orang-orang Yahudi kepada kami agar kami nih, dengerin dulu, agar kami, poinnya bentar dulu, agar kami Orang-orang Yahudi nih, dengerin, bukan dengerin dulu, jangan dibuang dulu. Mengatakan. Kamu nggak serang. supaya terang. Nih, dengerin. Nah, ayat 183-nya, perhatikan ya. Mata gue juga udah mulai rusak nih. Kecil lagi kelihatannya. Rusak apa sih? Engkoh ya. Lu jangan ngeledek. Mata itu kualitasnya beda-beda, bro. Nah, dengerin ya. Mana tadi? Makanya lu dibacain aja kalau lu nggak bisa. Enggak, Jadi karena gini, kalian baca, aku karena baca kalian saja langsung ya, aku Enggak baca dapet. ya. Saya Aku yang bacain, baca, dengerin, aku yang baca. Biar saya baca. Dari Tunjukin. dengar dulu, aku Ketutup baca sama dari ayat judul, 181-nya. ketutup sama judul. Coba turunin, Bang. Turunin, Bang. 181-nya aku baca ya. 183. Aku baca dulu dari 181 sampai 184 ya. Enggak, Nyambung ini. Kenapa kau potong-potong? Enggak ayat dapat Al-Quran? poinnya ke situ, bro. Kepanjangan. Ada poinnya nanti kau Udah, analisa sendiri. coba. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Ini orang-orang Yahudi yang mengatakan itu. Iya. Kami akan mencatat perkataan mereka itu, kata Allah, dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Itu kata Allah.
Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah oleh kalian azab yang membakar. Azab yang demikian adalah disebabkan perbuatan tangan kalian sendiri, dan bahwa Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambanya, yaitu ini ya, ini titik di situ ya, di 183 disambung, yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah telah memerintahkan. Ini orang-orang Yahudi yang mengatakan itu, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami supaya kami jangan beriman kepada seorang rasul sebelum dia mendatangkan korban kepada kami yang dimakan api. Nah, disambung lagi, katakanlah sesungguhnya telah datang kepada kalian beberapa rasul sebelumku, kata ini diperintahkan Nabi Muhammad ini, bahwa keterangan-keterangan yang nyata yang dan membawa apa yang kalian sebutkan, maka mengapa kalian membunuh mereka jika kalian adalah orang-orang yang benar? Jika mereka mendustakanmu, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu pun telah didustakan pula oleh mereka. Di situ itu tentang pernyataan orang Yahudi yang menginginkan kerasulan Nabi Muhammad itu seperti pertanda yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Maka dipertegas di ayat 184. Ini loh bro, kamu ini loh 183 itu perintah Allah memerintahkan nih, kalimatnya di situ ada Allah memerintahkan orang-orang Yahudi. 181 di situ perintah. Ya. Tunggu ya. Itu otakmu diperbaiki dulu ya. Mana ada Al-Quran memerintahkan kepada orang Yahudi? Itu tuh kau perbaiki dulu tuh narasimu. Nah, disinilah salah satu kontradik. Dengerin. Justru Bukan, kamu bukan. dengerin dulu. Otakmu yang perbaiki Bukan. dulu. Justru kamu di sini menunjukkan, dengerin siapa nama Akbar. Justru di sini kamu menunjukkan salah satu kekontradiksian Al-Quran. Oke? Tidak ada kontradiksi Al-Quran. Dengerin dulu, dengerin. Kontradiksi. Dari mana? Dengerin biar saya tunjukin. Enggak. Otakmu yang mau diperbaiki.